Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Amelia, NPM 041. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kesebangunan dan kekongruenan. Saya Disa Afina Ningsi, NPM 181441000032. Perkenalkan, nama saya Faisal Widiatmoko, NPM 043 dari kelas 5A2. Penjelasan tentang kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar. Yang pertama, pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua bangun datar. Pengertian kesebangunan tersebut berlaku untuk semua bangun datar. Kemudian dua bangun datar akan dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian dari kedua bangun datar itu memiliki perbandingan nilai yang senilai atau banding. Kemudian sudut yang bersesuaian sama besar. Apabila dari dua syarat ini ada salah satu yang belum terpenuhi, maka dua buah bangun datar tersebut belum bisa dikatakan sebangun. Itu artinya dua buah bangun akan dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat ini. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian kekongruenan. Kekongruenan adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Dua bangun datar yang kongruen pasti sebangun, tetapi belum tentu kongruen. Bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dikatakan bangun datar yang kongruen. Pengertian kongruenan ini berlaku juga untuk semua bangun datar. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuktian kesebangunan pada persegi panjang. Perhatikan dua persegi panjang di atas ini, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Dua persegi panjang ini memiliki perbandingan panjang 36 banding 144 mm atau sebanding dengan 1 banding 4. Itu sama dengan 1 banding 4 ya. Demikian pula dengan perbandingan lebarnya, di mana perbandingan lebarnya adalah 24 mm banding 96 mm atau sama dengan 1 banding 4. Dengan demikian, sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang ini memiliki perbandingan yang senilai. Perbandingan sisi yang senilai itu yaitu sisi AB sebanding dengan sisi PQ sama dengan sisi BC sebanding dengan sisi QR sama dengan sisi CD sebanding dengan sisi RS dan sama dengan sisi AD sebanding dengan sisi PS sama dengan 1 banding 4. Sedangkan untuk sudut yang bersesuaian dari kedua persegi panjang tersebut sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, sudut D sama dengan sudut S sama dengan 90 derajat. Dari pengertian kesebangunan di awal tadi, dua buah bangun akan sebangun jika memenuhi dua syarat ini, yaitu panjang sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut yang bersesuaian sama besar. Oleh karena itu, artinya dua buah persegi panjang di atas ini karena telah memenuhi dua syarat ini, maka persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS terbukti sebangun. Kemudian yang selanjutnya, pembuktian kekongruenan pada persegi panjang. Pada gambar di samping adalah gambar permukaan lantai yang akan dipasang ubin. Pada permukaannya diberi garis-garis sejajar menggunakan benang. Jika ubin
pertama, persegi panjang pertama, yaitu ABCD, digeser searah AB, maka ubin ABCD akan menempati seluruh sisinya pada persegi panjang kedua, yaitu persegi panjang BEFC. Akan diperoleh sudut A akan menapati sudut B. B akan menapati sudut E di persegi panjang kedua. Kemudian sudut C di persegi panjang pertama akan menempati sudut F pada persegi panjang kedua, dan sudut D akan menempati sudut C. Sehingga akibatnya nanti sisi AB akan pas menempati sisi BE pada persegi panjang kedua. Begitupun untuk sisi yang lainnya, yaitu sisi BC, CD, dan sisi AD akan menempati pas sisi EF, FC, dan CB pada persegi panjang kedua. Sehingga nanti sisi AB akan sama dengan sisi BE pada persegi panjang kedua, kemudian BC pada persegi panjang pertama akan menempati EF pada persegi panjang kedua, dan seterusnya dari 4 sisi itu. Kemudian untuk sudutnya, sudut ABCD akan pas terletak pada sudut BEFC di persegi panjang kedua. Akibatnya nanti A sama dengan sudut B, B sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut F, dan sudut D sama dengan sudut C di persegi panjang kedua. Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh sisi yang bersesuaian dari persegi panjang pertama, yaitu persegi panjang ABCD, sama panjang dengan persegi panjang kedua, yaitu persegi panjang BEFC. Kemudian sudut yang bersesuaian pada persegi panjang pertama, yaitu persegi panjang ABCD, sama besar dengan sudut pada persegi panjang kedua, yaitu sudut pada persegi panjang BEFC. Sehingga dari hal tersebut menunjukkan bahwa persegi panjang ABCD dan persegi panjang BEFC memiliki bentuk dan ukuran yang sama, sehingga dua persegi panjang ini dikatakan kongruen. Yang kedua yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan persegi. Dua buah bangun datar sebangun jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua bangun datar tersebut sama besar. Dua syarat utama kesebangunan adalah: yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dua persegi pada gambar di samping, yaitu persegi ABCD dan persegi PQRS, kedua bangun tersebut pasti sebangun. Hal ini dikarenakan dua persegi tersebut memiliki sisi yang sama panjang dan semua sudutnya besarnya 90 derajat. Karena memiliki 4 sisi yang sama panjang dan keempat sudut kedua persegi sama besar, maka dua bangun persegi tersebut pasti kongruen karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian akan selalu sama, begitu pula besar sudutnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan segitiga. Segitiga di samping yaitu segitiga ABC dan segitiga PQRS merupakan segitiga sama kaki. Dari kedua gambar tersebut dapat diketahui bahwa perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian adalah: jadi sisi-sisi yang bersesuaian antara kedua segitiga ini, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, dan sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Nah, untuk perbandingannya, sisi AC memiliki panjang 4 satuan, sedangkan PR memiliki panjang 2 satuan. Maka perbandingannya yaitu 4:2 atau 2:1. Kemudian untuk sisi BC dibanding sisi QR sama karena AC dan BC merupakan sisi yang sama panjang karena ini merupakan kaki-kaki dari segitiga. Maka perbandingan dari sisi BC dan QR besarnya sama dengan perbandingan
AC dan PR, yaitu 2:1. Selanjutnya untuk sisi AB dibanding sisi PQ, besar perbandingannya adalah 2:1. Karena kedua segitiga ini memiliki perbandingan sama, maka syarat yang pertama telah terpenuhi. Kemudian perlu diketahui bahwa sudut-sudut yang persesuaian dari kedua segitiga adalah sudut A bersesuaian dengan sudut B bersesuaian dengan sudut Q, dan sudut C bersesuaian dengan sudut R. Nah, untuk memenuhi syarat kedua, yaitu memiliki besar sudut yang sama, maka kita harus membuktikan bahwa kedua segitiga ini memiliki besar sudut yang sama. Nah, untuk membuktikan bahwa besar sudut yang bersesuaian sama besar dapat dibuktikan dengan menggunakan aturan sinus, kosinus, atau tangen. Namun, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membuktikan besar sudut menggunakan aturan sinus. Sinus sudut A yaitu perbandingan sisi depan sudut A dengan sisi miring sudut A. Maka perbandingannya yaitu 4:4 sama dengan 1. Untuk besar sin sudut B yaitu sisi depan sudut B dibanding sisi miring sudut B, maka besar sin sudut B yaitu sama, yaitu 1. Untuk sin sudut C, perbandingannya adalah sisi di depan sudut C dibanding sisi miring sudut C, maka besar dari sin sudut C yaitu setengah. Untuk yang segitiga PQR, sin sudut B sama dengan perbandingan antara sisi depan sudut P dibanding sisi miring sudut P, yaitu 2:2 sama dengan 1. Kemudian sin sudut Q, sisi di depan sudut Q dibanding sisi miring sudut Q sama dengan 2/2 atau 1. Untuk sin sudut R, besarnya adalah perbandingan antara sisi di depan sudut R dibanding sisi miring sudut R, maka hasilnya yaitu setengah. Nah, karena besar sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian senilai dan besar sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Maka kedua segitiga tersebut merupakan dua segitiga yang sebangun. Nah, selanjutnya untuk membuktikan kekongruenan segitiga. Segitiga yang kongruen adalah segitiga yang bentuknya sama dan ukurannya sama. Segitiga kongruen harus mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Untuk kekongruenan segitiga memiliki 3 sifat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang atau sisi-sisi-sisi. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika ketiga sisinya sama. Dua segitiga di atas, yaitu segitiga ABC dan segitiga PQR, mempunyai panjang sisi-sisi bersesuaian yang sama. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, dan sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Nah, ini untuk perbandingan sisi-sisi tersebut. Karena perbandingannya senilai, untuk sisi-sisi yang bersesuaian menunjukkan bahwa kedua segitiga tersebut sebangun. Karena sebangun, maka sudut bersesuaian juga sama besar, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut B bersesuaian dengan sudut Q, dan sudut C bersesuaian dengan sudut R. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga QR merupakan dua segitiga yang kongruen. Nah, selanjutnya sifat yang kedua yaitu dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh kedua sisi besarnya sama atau sisi sudut sisi. Syarat ini artinya sudut yang diketahui diapit oleh dua sisi yang diketahui. Dua segitiga kongruen jika dan hanya jika dua sisi dan sudut apitnya yang berpadanan sama besar. Pada gambar di atas, bahwa AC bersesuaian dengan sisi DF, sisi BC bersesuaian dengan sisi EF, dan sudut ACB besarnya sama dengan sudut
DFE. Jika dua segitiga tersebut dihimpitkan, maka akan tepat berhimpit sehingga diperoleh ABD sama dengan BCEF dan ACDF sama dengan 1. Hal ini berarti ABC dan segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun sehingga diperoleh sudut A besarnya sama dengan sudut B besarnya sama dengan sudut E, dan sudut C besarnya sama dengan sudut E. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, maka segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Sifat yang ketiga yaitu dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut itu sama panjang atau sudut sisi sudut. Dua buah segitiga yang kongruen jika dan hanya jika satu sisi diketahui dan dua sudut yang ada di sisi tersebut besarnya sama. Ini mengakibatkan titik potong antara sisi-sisi yang lain adalah sama. Pada gambar di atas, segitiga PQR dan segitiga XYZ mempunyai sisi yang bersesuaian dan sama panjang, yaitu panjang sisi PQ panjangnya sama dengan sisi XY, dan sudut bersesuaian sama besar, yaitu sudut PQR besarnya sama dengan sudut XYZ karena siku-siku, dan besar sudut QPR besarnya sama dengan ZXY. Jadi segitiga PQR dan segitiga XYZ sebangun. Karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, yaitu PQXY sama dengan QRYZ sama dengan PRXZ sama dengan 1. Karena PQXY sama dengan 1, maka PQXY sama dengan QRYZ dan PRXZ sama dengan 1. Jadi sisi PR panjangnya sama dengan sisi XZ dan sisi QR panjangnya sama dengan sisi ZZ. Jadi dengan demikian segitiga PQR dan segitiga XYZ merupakan segitiga yang kongruen. Rumus yang didapat dari kesebangunan segitiga. Jadi, dari kesebangunan segitiga kita bisa mendapatkan rumus yang bisa menyelesaikan permasalahan seperti segitiga yang ada di sini. Seperti yang nomor 1, jika ada segitiga ACB dan AED, maka berlaku rumus B per B plus D sama dengan C per C plus E sama dengan F per A. Kemudian rumus yang kedua bisa didapatkan B per D sama dengan C per E, atau BE, B dikali E sama dengan D dikali C. Kemudian untuk segitiga yang kedua, ACB dan AED didapatkan rumus sebagai berikut, yaitu C per B plus D sama dengan B per C plus E sama dengan F per A. A ini adalah sisi dari ED. Kemudian jika ada segitiga siku-siku seperti ini, ADC dan ACB bisa didapatkan rumus seperti ini. Untuk mencari rumus dari sisi CD, bisa dengan AC dikalikan BC dibagi dengan sisi AB, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh penyelesaian kesebangunan persegi panjang. Ada dua persegi panjang, yaitu ABCD dan PQRS. Nah, permasalahannya di sini tidak diketahui panjang QR. Kita lihat lagi di soalnya, sudah diketahui bahwa dua persegi panjang ini sebangun. Kita ingat lagi, salah satu syarat dua bangun dikatakan sebangun yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Oh, berarti lebar ABCD sebanding dengan lebar PQRS. Kemudian panjang ABCD sebanding dengan panjang PQRS. Jadi bisa didapatkan
AB per PQ sama dengan BC per QR. Dimasukkan saja angkanya 2/6 sama dengan 5 per QR. Ini dikali silang, QR dikalikan 2 dan 6 dikalikan 5. Jadi 2 QR sama dengan 30. Kemudian 2 menjadi pembagi dari 30. QR sama dengan 15. Jadi panjang QR adalah 15. Kemudian, contoh penyelesaian kesebangunan persegi panjang. Di sini ada dua persegi panjang ABCD dan PQRS. Di soalnya kita suruh membuktikan apakah ABCD dan PQRS ini kongruen dan sebangun. Oke, mari kita lihat. Di sini permasalahannya PQRS belum diketahui panjang PQ-nya. Jadi baru diketahui panjang QR dan panjang diagonal dari PQRS. Maka dari itu, dengan dalil Pitagoras, kita bisa mencari panjang PQ. PQ sama dengan akar PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Panjang PR adalah 10 kuadrat. Kemudian panjang QR sama dengan 6 kuadrat. Dikuadratkan, kemudian diakar. 10 pangkat 2 yaitu 100 dikurangi 6 kuadrat yaitu 36. 100 dikurangi 36 yaitu 64. Akar 64 yaitu 8. Jadi panjang PQRS sama dengan panjang AB. Kemudian lebar QR juga sama dengan lebar BC. Dari sini lebar ini sama dengan lebar yang persegi panjang yang ini. Nah, kemudian sudutnya kita tahu bahwa persegi panjang itu semua sudutnya yaitu 90 derajat. Dari uraian tersebut kita tahu bahwa sisi-sisi yang bersesuaian antara persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS itu sama panjang. Tadi panjangnya 8 dan lebarnya 6. Selain itu, sudutnya juga sama besar. Jadi, dapat dibuktikan bahwa ABCD kongruen dengan persegi panjang PQRS. Dua bangun datar yang kongruen itu pasti sebangun. Jadi, dapat dibuktikan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS. Next, contoh penyelesaian kesebangunan segitiga. Di sini ada dua soal penyelesaian kesebangunan segitiga. Yang pertama tentang segitiga dan yang kedua itu tentang penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari. Dari soal ini diketahui panjang PQ itu 12, panjang ST 8, panjang TR yaitu 10 dan yang ditanyakan adalah panjang QT. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan membandingkannya. QR banding PQ sama dengan TR banding TS. Jadi dapat ditemukan panjang PQ tadi 12, panjang TR 10, dan panjang ST 8. Nanti dikali silang 10 dikali 12 dibagi 8, yaitu 15 cm. Dan yang terakhir, jika ada panjang bayangan pohon oleh sinar matahari adalah 15. Pada tempat dan saat yang sama, tiang bendera sepanjang 3 meter memiliki bayangan 6 meter. Tinggi pohon adalah, kita bandingkan tinggi pohon dibanding tinggi tiang bendera dan sama dengan panjang bayangan pohon dibanding panjang bayangan tiang bendera. Tinggi pohonnya belum diketahui, tinggi tiang bendera itu 3 meter, panjang bayangan pohon 15, dan panjang bayangan tiang bendera 6. 6 dikalikan 6 nanti jadi pembagi, jadi 3 kali 15 dibagi 6. Nah, ini bisa dicoret 3 sama 6-nya ini.
Jadi 2. 15 bagi 2 yaitu 7,5. Ini kan bisa dicoret. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, jadi tinggal 15 bagi 2 yaitu 7,5 meter. Oke, terima kasih. Semoga dari video ini semoga bermanfaat. Jika ada yang pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.